salah satu hadis mengatakan, taharrau Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan di malam-malam ganjil. Berarti mulai dari sejak malam 21, 23. Tapi muncul lagi, oh kalau begitu kita meningkatkan ibadahnya di malam-malam ganjil saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Casters, kembali lagi sama saya, Pasa. Dan kali ini saya bersama pemateri kita. Bapak boleh perkenalkan diri Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rozi, guru PAI di SMA Negeri 2 Balikpapan. Salam kenal Bapak. Salam kenal. Ya. Nah, Casters, kita hari ini bakal bertanya-tanya sama Pak Rozi tentang bulan Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar. Nah, buat casters untuk nonton ini jangan di skip-skip karena pastinya akan banyak sekali materi yang akan kita dapatkan melalui Pak Rozi hari ini tentang malam Lailatul Qadar. Nah, Bapak, apa kabarnya Bapak nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Pak, ini kan kita mau ngebahas malam Lailatul Qadar. Sebelum itu mungkin kita boleh tahu dulu nih Pak, malam Lailatul Qadar itu sebenarnya apa sih Pak? Iya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang spesial lah ya buat umat Nabi Muhammad SAW. Dia adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dikatakan begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu itu pasti ada yang terbaik. Dalam satu pekan itu ada berapa hari? Satu pekan ada 7. Ada 7 hari. Dari 7 hari itu ada satu hari yang terbaik. Itulah hari Jumat. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada bulan yang terbaik. Itulah bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan satu bulan itu ada malam yang terbaik. Itulah malam Lailatul Qadar. Nah, padahal Ramadan itu sebenarnya bukan bulan dalam Islam. Artinya begini, bulan Ramadan itu sebenarnya bulan itu sudah ada sejak sebelum Islam datang. Nama Ramadan itu sudah ada. Nama-nama bulan dalam kalender Hijriah itu sebelum Islam datang sudah berlaku, sudah ada lah. Bahkan dari sejak zamannya umat Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad, bulan Ramadan itu sebenarnya sudah ada. Tapi nggak spesial. Nah, Ramadan itu jadi spesial setelah masanya Nabi Muhammad SAW. Nah, spesialnya jadi apa? Karena apa Ramadan itu menjadi spesial? Ramadan itu menjadi spesial karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Permulaan Al-Quran itu diturunkan pada malam bulan Ramadan. Tentang turunnya Al-Quran itu penjelasannya begini. Ini kaitannya juga dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran gitu. Al-Quran itu turun 2 tahap. Tahap pertama turun dari sisi Allah. Sebagian ulama mengatakan dari Lauhul Mahfud
Lauhul Mahfuz itu buku induk yang berisi catatan tentang segala sesuatu, termasuk Al-Quran di sana. Dari Lauhul Mahfuz itu Al-Quran turun ke langit dunia, atau langit pertama. Kalau dalam kisah Isra Mi'raj itu Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, ke langit kedua, sampai ke langit ketujuh, naik lagi gitu kan. Nah, ini dari Lauhul Mahfuz itu ke langit dunia, langit pertama ini turunnya pada malam Lailatul Qadar. Gitu. Disimpanlah Al-Quran itu di Baitul Izzah namanya, di langit pertama itu. Dari Baitul Izzah itu kemudian Al-Quran turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan gitu ya, pada Lailatul Qadar juga. Nah, sehingga kesimpulannya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dipilih, yang spesial, diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat sebelumnya tidak diberi yang namanya Lailatul Qadar gitu. Jadi dari yang ada dari sepekan itu ada yang hari terbaik, dari Betul. bulan itu ada hari yang terbaik, bahkan dalam setahun ada yang terbaik, tapi di bulan Ramadan ada yang jauh lebih baik. Ada yang lebih baik lagi. Nah, malam Lailatul Qadar ini kan kita tahunya pasti itu yang lebih baik dari segala bulan yang ada dan dari 1000 bulan yang ada. Betul. Bagaimana sih Pak kita itu mendalami bulan tersebut dan memahami maknanya dari Lailatul Qadar itu? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan atau malam keberkahan. Kemudian apa itu Lailatul Qadar? Dijawab kemudian di ayat berikutnya lagi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Allah yang menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi ke tahun, 83 tahun lebih sekian bulan. Gitu. Dan itu lebih baik. Artinya apa? Nilai ibadahnya gitu ya. Makanya dimanfaatkan dengan baik itu ketika Allah sudah menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, maka mestinya kita sebagai umat Nabi Muhammad, kaum muslimin ini memanfaatkan sedemikian rupa malam itu agar kita punya nilai lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Umur umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. Umur umat Nabi dan Rasul sebelumnya itu di atasnya ratusan tahun, bahkan ada mencapai 1000 gitu ya. Tapi sekalipun umur umat Nabi Muhammad itu hanya kisaran antara 60 sampai 70 tahun, tapi ketika umat Nabi Muhammad itu masa hidupnya, katakanlah enggak usah dari kecil, dari sejak balik saja. Dari sejak balik saja umur 15 katakan begitu, sampai umur 60 tahun, dia punya waktu berapa tahun? Dari 15 ke 60. 45. Katakanlah setiap tahunnya selama 45 tahun itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berarti 83 tahun kali 45. Lumayan ya, besar
melampaui umur umat-umat Nabi Rasul sebelumnya. Sekalipun umur kita umat Nabi Muhammad itu pendek gitu. Jadi untuk mendalami makna tersebut itu sudah dijelaskan di Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an dan gitu. mungkin itu bisa melebihi umur dari umat Rasul sebelum-sebelumnya ya Pak. Iya, karenanya ketika misalnya Allah sudah menyampaikan demikian, mestinya kita memanfaatkan malam itu sebaik mungkin. Gitu. Benar sekali. Nah, untuk malam Lailatul Qadar ini sendiri itu pasti ada di sebuah suatu malam yang ada di bulan Ramadan ya Pak. Dan kita tidak tahu kapan sih malam Lailatul Qadar itu ada dan mengapa Allah merahasiakan waktu pastinya terjadinya malam Lailatul Qadar itu Pak. Jadi memang terdapat banyak hikmah di balik dirahasiakannya malam Lailatul Qadar itu. Di antara hikmahnya adalah satu, menguji keimanan. Yang kedua, agar umat Islam ini bersungguh-sungguh beribadah untuk mendapatkan nilai kemuliaan itu, nilai keutamaan itu gitu. Supaya apa? Supaya kaum muslimin itu tidak hanya nanti kalau misalnya ditentuin gitu ya, kalau Lailatul Qadarnya tanggal ini misalnya gitu, wes kenceng ibadahnya hanya nunggu tanggal itu. Nah, di antara hikmahnya adalah akhirnya kaum muslimin untuk memperoleh Lailatul Qadar itu bukan hanya menjagakan waktu yang diperkirakan turun malam itu gitu, tetapi mulai dari sejak awal. Mulai dari sejak awal Ramadan. Bahkan bukan hanya pada bulan Ramadan. Dari sejak sebelum Ramadan sudah mulai. Mulai dari kapan? Dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban. Kan ketika masuk bulan Rajab kita juga dianjurkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya apa? Untuk mendapatkan Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar, persiapannya sudah mulai dari sejak Rajab. Artinya adalah nilai keutamaan malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah kapan waktunya supaya kaum muslimin itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya itu. Sehingga mulai dari sejak Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan, dari awal Ramadan sudah berusaha sedemikian rupa, karena tentu saja gitu ya, tidak semua orang kemudian mendapatkan Lailatul Qadar itu. Hanya mereka yang betul-betul sungguh-sungguh, hatinya niat ikhlas hanya kepada Allah, ingin mendapatkan pahala dari sejak awal Ramadan terus sampai kemudian selesai Ramadan. Kemudian sebenarnya dari Nabi ada rambu-rambu. Kapan Lailatul Qadar itu waktunya? Salah satu hadis mengatakan, taharrau Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan di malam-malam ganjil. Berarti mulai dari sejak malam 21, 23. Tapi muncul lagi, kalau begitu kita meningkatkan ibadahnya di malam-malam ganjil saja. Malam genap santai. Anda juga. Tetap tiap malam harus diupayakan gitu ya ibadah kita. Jadi dalam artian itu kita beribadah tetap harus konsisten, Betul. bukan hanya di 10 malam terakhir aja ya Pak ya. Betul. Karena memang saya lihat banyak orang yang hanya beribadah kuat di 10 malam terakhir dan di malam-malam ganjil untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau upaya meningkatkan daripada hari-hari sebelumnya oke, gitu kan, tidak masalah. Tapi untuk meniatkan cuma hanya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu gimana tuh Pak? Ya tidak salah juga sih, misalnya berdoa kemudian meniatkan untuk ya Allah
ketemukan aku dengan Lailatul Qadar misalnya gitu. Boleh saja berdoa seperti itu. Boleh saja. Nah, dengan tadi dari awal tentu tidak asal-asalan gitu, baru nanti di 10 hari yang ketiga baru kemudian serius gitu. Enggak juga. Tetap dari awal sudah benar-benar ibadah, menjalani ibadah di bulan Ramadan ini, mau yang fardu kah, mau yang sunnah kah, semuanya gitu. Nanti begitu 10 hari terakhir lebih dikuatkan lagi. Nah, gitu. Tapi yang pasti kita meniatkan itu untuk beribadah kepada Allah dan bukan hanya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu saja kan ya Pak? Em, Manusiawi ya. Manusia. Artinya ketika seseorang melakukan sesuatu berharap pahala dari Allah itu juga materi, katakanlah begitu. Tidak masalah, sama seperti misalnya kita beribadah hanya karena ingin masuk surga. Ya tidak salah juga gitu, tidak salah. Cuman memang kata sebagian ulama, tingkatan tertinggi ibadah seseorang itu adalah semata-mata beribadah kepada Allah untuk mendapatkan ridho Allah. Tapi tidak salah kalau misalnya kita itu beribadah hanya karena ingin masuk surga, hanya ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tidak masalah gitu. Tidak masalah gitu. Nah, kalau dari tadi yang sudah Pak Rozi jelaskan, ada Mhm. nggak sih Pak hadis atau mungkin diriwayatkan dalam Al-Quran, amalan atau mungkin ada doa untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri Pak? Amalan khusus mungkin untuk mendapatkan ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar mungkin secara khusus kamu amalkan ini pasti kamu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sependek pemahaman Pak Rozi belum pernah dapatkan. Adapun upaya untuk agar kita memperoleh atau mendapatkan malam Lailatul Qadar, upaya kita banyaklah tuntunan ya, banyak tuntunan tentang bagaimana supaya kita itu memperoleh bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Nah, di antara tuntunannya misalnya tadi seperti yang Bapak awal sampaikan, mulai dari sejak awal Ramadan sudah berusaha untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik puasanya yang fardu, baik qiyamul lailnya dan seterusnya begitu. Sudah mulai dari sejak awal. Kemudian berdoa kepada Allah minta supaya bertemu dengan malam Lailatul Qadar gitu. Nah, adapun amalan ya, amalan di malam Lailatul Qadar ada memang tuntunannya gitu. Amalan apa saja ketika berada di malam Lailatul Qadar. Misal gitu ya, tadi berdasarkan hadis kalau Lailatul Qadar itu kata Nabi cari di malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka amalan malam ganjil itu atau paling tidak kita jangan malam ganjil deh. Pokoknya 10 malam terakhir dari bulan Ramadan itu amalannya apa? Ada tuntunannya. Iya, yang pasti qiyamul lail. Qiyamul lail itu salat malam. Yang dimaksud salat malam itu ya tarawih witir. Kalau mau ditambah selain tarawih dan witir boleh. Salat malam ya. Salat malamnya itu misalnya ditambah ya selain tarawih dan witir. Kemudian apa lagi? Baca Quran. Baca Quran. Kemudian apa lagi? Nah, baca Quran itu seberapa banyak? Iya, sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya memang mampu besoknya tidak kerja, kuat misalnya, ya semalam malah baca misalnya gitu ya. Kalau misalnya mampu, tapi kalau misalnya kerja atau sekolah gitu, besoknya takut apa? Takut telat. Takut telat, takut ngantuk gitu, ya diaturlah waktunya sedemikian rupa. Kemudian selain baca Quran apa? Perbanyak sedekah, berbanyak bersedekah. Kemudian apa lagi? Banyak berdoa, istighfar, berzikir. Nah, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah, ya, doanya yang masyhur, yang dikenal, dibaca kita di setiap masjid itu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang terus dibaca pada 10 hari
terakhir dari bulan Ramadan. Selain istighfar, selain zikir-zikir yang lain gitu. Kemudian kalau mampu, alangkah bagusnya kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, kalau mampu ibadah umroh. Nilai ibadah umroh di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, nilai pahalanya jauh lebih bagus. Apalagi nanti di malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil itu, pas berada di depan Ka'bah, itu nilai yang paling tinggi ya. Sudah di malam Lailatul Qadar, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah lagi. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin bisa Siap. menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga mungkin Siap. yang nonton. Kenapa malam Lailatul Qadar itu mungkin kita dalam Islam ini ada yang malam nisfu Syaban, ada juga yang namanya malam Isra Mi'raj. Selain tadi yang diturunkannya Al-Qur'an lagi, ada nggak Pak yang lebih istimewa lagi Pak? Malam Lailatul Qadar. Ya, jadi kalau nisfu Sya'ban itu adalah malam yang istijabah juga. Bisa mungkin malam itu juga malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga bahwa di malam itu dilaporkan amal manusia lah, begitu gitu ya, malam nisfu Sya'ban. Malam Isra Mi'raj sebenarnya juga bukan malam istimewa untuk kita ibadah. Malam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa bagi baginda Nabi SAW, bukan malam untuk ibadah bagi kita gitu ya, malam Isra Mi'raj. Tapi malam Lailatul Qadar yang paling memang menentukan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu karena malam itu diturunkan Al-Qur'an. Karena sesuatu yang dilengketkan kepadanya Al-Qur'an menjadi mulia. Malamnya menjadi malam yang paling mulia, disebut malam Lailatul Qadar. Manusia yang menerima Al-Quran itu menjadi manusia yang paling mulia. Tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah Muhammad. Kenapa? Karena beliaunya menerima Al-Quran. Malaikat yang bertugas menyampaikan Al-Quran itu menjadi malaikat yang paling mulia. Jibril itu pemimpin seluruh malaikat loh. Gitu. Jadi kepalanya, pimpinannya malaikat. Umat yang menerima Al-Quran itu menjadi umat yang paling mulia juga. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Kita itu sebagai umat yang terbaik. Kuntum khayra ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Kenapa? Karena kita itu menerima kitab yang Al-Quran tadi gitu. Penyempurna daripada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi sekali lagi, memang malam Lailatul Qadar itu menjadi spesial. Kenapa? Karena di dalam malam itu diturunkan Al-Quran gitu. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Nah, Casters, itu tadi ilmu dari Pak Rozi yang sudah kita dapatkan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan hari-hari terakhir di 10 terakhir Ramadan ya. Insyaallah, amin. Dan semoga kita mendapatkan malam itu ya Pak ya. Siap, mudah-mudahan, amin. Nah, untuk Casters semuanya, di konten berikutnya kita akan ada sesi menjawab sesi pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, teman-teman jangan lupa isi ataupun pantau Instagram kita Semada Smartcast untuk mengisi kuesioner, dan lalu nanti kita akan dijawab oleh Pak Rozi di konten berikutnya. Sekian dari saya dan Pak Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.